Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la yusyrik bi mulkihi ahad wa la yaqsa ni'amahu 'adad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah masih tidak henti-hentinya mencurahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita. Lebih-lebih nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian juga nikmat iman dan nikmat Islam. Yang juga yang tidak bisa kita anggap enteng adalah nikmat rasa aman. Aman dari ancaman, aman dari rintangan. Dan itu menjadi nikmat yang luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Gaza hanya ingin ke masjid saja, mereka tidak sedikit dari mereka yang terbunuh dengan ancaman dan tendangan dari tentara-tentara dari Israel. Dan sampai hari ini tidak berhenti, tidak pernah sampai tidak ambil bosan mungkin ya media-media menyiarkan itu. Tapi ya memang itulah faktanya, itu kenyataannya. Dan itu menjadi lambang ya, menjadi lambang, menjadi simbol bahwasannya kita ini umat Islam itu masih dalam kondisi berkiamat. Kalau nanti Yahudi wa Nasara itu sudah habis, gak ada ya nanti tanda kiamat. Sebab di dalam Al-Quran itu musuh dari seluruh nabi. Kita misalkan coba kita lihat di dalam Al-Quran itu, dari mulai kaum Samud habis, kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah, kaum Ad dihancurkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada kehancuran Yahudi wa Nasara, tidak ada. Jadi Yahudi wa Nasara itu sampai kapan tidak ada dalam Al-Quran tentang kehancuran orang Yahudi wa Nasara, tidak ada. Karena itu musuh yang disisakan untuk kita sampai hari kiamat. Jadi musuh yang disisakan oleh Allah untuk kita yaitu Yahudi wa Nasara. Sehingga sangat tepat sekali kemudian mengapa kita oleh Allah itu di setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Jalannya yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Siapa jalan orang yang beri nikmat itu? Alladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ternyata jalan orang-orang yang diberi nikmat itu orang-orang hebat semua, orang pilihan Allah semua. Nah itu. Ghairil maghdub, dan bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ternyata maghdub di dalam sekian banyak tafsir, dan Nabi sendiri memberikan beberapa penafsiran, langsung diberikan penjelasan tafsir langsung oleh Nabi. Al-maghdub qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahud, an-nasara al-dallin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasara. Jadi yang memberikan tafsir ini bukan ahli tafsir, bukan mufassir.
tapi langsung Nabi memberikan syarah. Langsung Nabi memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan al-makdub. Jadi bukan ahli tafsir, tapi langsung hadis Nabi diberikan penjelasan al-makdub yang dimaksud adalah Yahudi. Artinya paling tidak minimal kita selama sehari semalam minimal 17 kali kita itu berlindung kepada Allah dari sifat karakter-karakter yang jelek dari orang Yahudi wa Nasara, minimal 17 kali. Dan itu diabadikan oleh Allah setiap kita sholat. Nah, diabadikan kita membaca Al-Fatihah itu. Kita sadar atau tidak, ternyata setiap rakaat kita melaknat Yahudi wa Nasara. Dan itu nanti sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Dan diabadikan oleh Allah pula di dalam hadis. Misalkan ada hadis begini. La tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhala juhrat dabbin la dakhaltumuhu. Qila ya Rasul al-yahudu wa nasara ya Rasulullah. Qala Nabi faman. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sungguh kalian nanti akan mengikuti cara, tingkah pola, strategi gitu ya, yang dilakukan oleh orang sebelum kalian. Sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Sibran bisibrin, diro'an bidiro'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tapi pasti. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak sekalipun, Yahudi, la dakhaltumuhu, kalian pasti akan masuk. Sahabat mengatakan, ya Nabi, apakah mereka Yahudi wa Nasara? Oleh Nabi, siapa lagi? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini kan luar biasa. Jadi dari hadis, dari ayat dan sekian banyak nanti ini mewakili mau dari beberapa riwayat yang banyak meriwayatkan, menunjukkan bahwasannya Yahudi wa Nasara itulah musuh yang disisakan untuk kita sampai akhir zaman. Mungkin itu sebagai pengantar kajian kita malam ini. Mau kita lihat, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kalau yang sarah yang saya bawa ini sebenarnya punya dua ya. Satunya dipinjam masih belum dikembalikan. Jadi akhirnya saya cuma hanya bawa satu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Syarah Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari hadis yang ke-7 ya. Nah, hadis yang ke-7 insyaallah. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Ats-tsalits yang ketiga. Anhu, saking Abu Dzar Al-Ghifari. Qala ngucap sapa Abu Dzar Al-Ghifari, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu salah satu sahabat yang dia itu masuk Islam karena mendengar ada seorang yang mengaku nabi di Mekah namanya Muhammad. Nah, ini namanya Abu Dzar. Dikisahkan panjang di dalam kitab Sahih Bukhari, panjang lebar. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Jadi masuk Islamnya pun diberitahukan gitu ya, kepada sahabat-sahabat yang lain. Kita lihat bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridat ditekaake alaihi ing atase ingsun apa amalu ummati, pira-pira amalan umat ingsun. Jadi nanti dari kiamat itu seluruh amal-amal dari umat Nabi Muhammad semuanya itu nanti akan didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasanuha, apa hasanuha baguse amal, wasayyi'uha lan eleke amal. Tadi sing apik
Gak ono sing elek nggih ngoten. Dadi semuanya didatangkan. Fawajadtu mongko nemu ingsun fi mahasini a'maliha ing dalem mahasini a'maliha bagus-baguse amal pira-pira amalane wong, amalane umat ya. Al-adha yumatu anit tariq. Di antara yang paling bagus ini apa itu? Al-adha, reget, resih, nanti kotoran, gangguan. Yumatu kang diilangake anit tariq saking dalam. Jadi di antara amalan yang bagus, menghilangkan duri, menghilangkan onak, menghilangkan kotoran atau apa saja yang mengganggu dari jalan, singkirkan. Jenengan lewat di jalan mungkin di sini, ada batu sopo, mungkin anak-anak layak bisa layangan, mungkin batu atau apa atau tongkat, jenengan pinggirkan. Itu sudah masuk dari bagian amal yang baik yang harus jenengan nanti dari kiamat akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hanya menyingkirkan dulu. Dan itu pekerjaan sebenarnya enggak berat, ringan. Tapi kepekaan iman itu dibutuhkan. Jadi bukan pekerjaan yang berat untuk melakukan menghindarkan duri, ngambil duri dari orang, berarti mengganggu sesuatu yang mengganggu jenengan. Jadi tidak harus duri lah, apa saja yang mengganggu di jalan jenengan singkirkan. Itu pekerjaan enggak berat. Tapi kalau imannya enggak ada, kepekaan imannya kurang, ya tidak akan pernah dilakukan. Bahkan kadang-kadang sebaliknya, apa? Malah masangi. Berapa pasangannya paku, biar nanti bocor dan sebagainya. Dan itu banyak malah diganggu, malah dipasangi apa yang apalah saja lah di jalan-jalan itu yang mestinya tuh polisi tidur, yang mesti nggak ada dikasih. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa hadis itu mengganggu, mestinya begitu. Cuma ya kadang-kadang yang lewat pun juga harus tahu diri lah. Jalan yang enak, lempeng, wanter, nah itu juga nggak boleh. Sama-sama lah gitu. Yang pertama. Kemudian berikutnya wa wajadtu lan nemu ingsun fi masawi'il a'maliha ing dalem elek-eleke amalane wong. Apa itu? An-nukhamatu. Nukhamatu itu lendir, ingus. Nah kalau bahasa Jawanya apa? Riak. Jijik, riak. Riak atau ingus atau apa bahasanya. Takunu fil masjid. Enek apa riak, apa nukhamah, apa lendir, ingus fil masjid, dalam masjid. Waduh tambah. La tudfanu kang ora diuruki apa umbel riak atau apa ingus. Jadi mboten nggak di kan zaman dulu kan masjid itu kan posisinya kalau kita melihat konteks hadis ini, masjid zaman Nabi dulu apa menggunakan pasir. Jadi bisa, kalau di sini nggak bisa ya, keramiknya ditetek, nggak bisa. Jadi konteksnya hadis itu saat itu memang menggunakan pasir. Ternyata hadis ini pun akhirnya ada di salah satu Yai Ustadz itu di daerah Warus itu, masjidnya pakai pasir semua. Nggak di keramik, malah ditetek di keramiknya. Ada satu teman yang cerita, saya ikut Ustaz, jenengan ikut napa?
ikut netel di keramik, ganti keramik nih, congkeli semuanya, nanti bagaimana diganti pasir semua. Wah, ini juga gak konsekuen orangnya. Ternyata Nabi pun tidak. Nabi itu memang pernah sholat di atas pasir, pernah sholat di atas tikar, pernah sholat di atas sajadah, yang pernah sholat di atas kasur juga pernah. Jangan diambil hadis itu tak yang diambil, kan hadis yang banyak. Saya teringat dengan Ustadz Ali Karamli, Allah yarham, mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni beliau. Beliau mengatakan orang itu gak konsekuen gitu. Kalau yang dia pakai hadis itu, kenapa gak pakai hadis yang ini? Kata Ustadz Ali Karamli. Artinya berarti memang dia cuma melihat satu hadis saja. Makanya fikih itu tidak bisa cuma satu hadis kemudian dipahami dari berbagai macam, nggak bisa. Makanya istilah fikih itu kan al-ilmu bi ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu bi adillatiha at-tafsiliyah. Jadi satu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Min adillatiha min at-tafsiliyah. Jadi dalilnya itu harus rinci. Satu hadis nggak bisa, harus rinci semuanya dibahas. Itu namanya tafsili. Kalau cuma satu hadis terus disimpulkan, nggak bisa, cari hadis-hadis yang lain. Itu biasanya Pak Ciputin itu yang langsung dikumpulkan semuanya hadis-hadis dari satu buku. Kita sholat kok dikumpulkan semuanya dari satu buku. Sampai bukunya di rumah Pak Zain segini. Pas saya bertamu ke rumahnya, Pak, monggo satu. Ya, yang namanya sak itu bukannya saya cuma beli satu dus. Ya untuk saya sendiri, beli khusus yang membahas tentang ilmu hadis. Satu dus harga berapa? Hampir 1 juta lebih. Khusus kitab satu yang membahas tentang ilmu hadisnya aja. Memang saya saat itu di S2 ilmu hadisnya. Jadi alhamdulillah saya dapat ilmu banyak. Dan ternyata beliau juga masuk salah satu dosen juga dari saya, jadi nanti ketemu di sana. Oke, pertanyaan yang dimaksud Allah Taala, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ternyata al-imanu wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna imatatil ada anit tariq sedekah. Jadi ternyata panjenengan menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan dari jalan raya atau jalan yang dilewati orang, menyingkirkan saja, itu ternyata sedekah, termasuk bagian dari sedekah. Kalau kemarin kita membahas tahlil sedekah, wa tasbih sedekah, wa tahmid sedekah, ya. Kemarin macam takmid, macam takbir, macam tahlil, semuanya sedekah semua. Nah sekarang yang hadis yang kita bahas ini adalah bersifat amaliyah, perbuatan. Tapi perbuatannya bukan perbuatan cuma mulut titir, tapi berupa perbuatan praktek. Makanya iman itu kalau panjenengan nanti cek di banyak kitab tauhid, al-imanu, yang kalau kitab tipis ya yang ditulis oleh tauhidnya Syekh Imam Al-Humaidi, itu diantaranya al-imanu al-qawlu wal amal. Jadi iman itu nggak cukup cuma ngomong, cuma statement, pengakuan, nggak cukup. Iman itu di samping ada omongan, pengakuan, tapi juga harus ada perbuatan. Harus diwujudkan dengan perbuatannya. Mana perbuatan? Sebab iman itu amalan batin. Paham amal batin ya? Amal nggak kelihatan. Orang beriman dengan orang kafir jejer bareng, jalan bareng berdua, nggak kelihatan. Oh ini orang beriman, ini orang kafir. Kenapa? Karena iman itu amalan batin. Islam, nah
Nah itu baru amalan dohir. Makanya ada hadis yang terkenal dengan hadis Jibril. Mal iman, mal Islam, mal ihsan. Nah itu kan, itu hadis Jibril. Dijelaskan oleh para ulama mensyarahkan kitab hadis, ternyata yang dimaksud dengan iman adalah amal batin, Islam amal dohir, sedangkan ihsan amal perpaduan antara amal batin dan amal dohir, namanya ihsan. Nah iman ini ternyata amal batin, karena amal batin nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, kalau kita bisa melihat orang beriman dari mana? Qaulun wa amal. Dari ucapannya tidak pernah menyakitkan orang, omongannya lembut kepada orang, nggak pernah kasar, omongannya selalu menyejukkan hatinya, orang beriman. Yang kedua, perbuatannya nggak pernah nyakiti orang, perbuatannya selalu menolong orang. Nah itu namanya berarti qaulun wa amalun, antara ucapannya cocok sesuai dengan perbuatannya. Itu iman. Kalau iman cuma pengakuan saja nggak bisa, nggak cukup, nggak bisa, harus ada perbuatannya. Ya teruskan. Kemudian bahwa min makhasinil a'mali wa fihi thawabus shadaqah. Jadi diantaranya seorang itu akan mendapat dari yang siapapun yang berbuat baik, maka dia sama seperti mendapatkan pahalanya sedekah. Saya menyingkirkan duri, tambah uang, tapi ternyata sama halnya panjenengan mendapatkan pahala sedekah. Wa bana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga menjelaskan annal imana bid'un wa sab'una syu'batan. Ternyata iman itu ada sampai berapa? 70 cabang. Lebih dari 70 cabang iman tersebut. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari 70 cabang itu, paling tinggi apa? Ucapan la ilaha illallah, paling tinggi. Karena enggak mudah untuk menegakkan la ilaha illallah, itu enggak gampang, penuh dengan rintangan. Wa adnaha, dan yang paling rendah, iman yang paling rendah, imatatul ada anit tariq, yaitu menyingkirkan duri gangguan dari jalan. Itu iman yang paling rendah. Makanya saya itu kadang-kadang begini bilang kepada santri, mas, mbak, kalau kamu lihat batu yang mestinya di jalan raya itu mengganggu orang, kamu biarkan, berarti imanmu paling dipertanyakan. Kenapa? Yang paling rendah saja kamu nggak ada. Gimana emang yang paling tinggi? Logikanya begitu. Jadi yang iman yang paling rendah, adna imatatul ada anit tariq, itu nggak ada. Gimana mau menegakkan la ilaha illallah? Nah, ini luar biasa hadis. Jadi ternyata kita ini selama ini ya biasa-biasa saja. Kalau ada orang sesuatu yang mengganggu, kita biarkan. Padahal itu bagian dari iman kita. Yang paling rendah itu. Ada sampah berserakan, gak tega melihat, diambil, dimasukkan tempat sampah. Itu bagian dari iman yang paling rendah. Ada hal yang mestinya gak beres, batu ini kok berserakan, diperbaiki. Itu iman yang paling rendah. Kadang-kadang kebanyakan orang itu acau. Apa ya acau itu? Apa? Biasanya apa? Itu acau bagus, gak apa-apa kan? Kadang-kadang kita begitu. Padahal itu bagian iman yang paling rendah, itu harus ada. Kita harus kepekaan itu harus ada. Karena disitulah yang menjadi indikator bahwasanya iman kita masih ada. Karena Nabi mengatakan wa adna imatatul ada anit tariq wal khaya'u, terusannya hadis ini, wal khaya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu
itu termasuk bagian dari iman. Makanya kadang-kadang orang itu malu yang maksudnya adalah malu berbuat baik, tapi malu melakukan maksiat kepada Allah. Sekarang ini ada orang maksiat tapi nggak malu. Ada apa? Namanya al-mujahir. Orang yang maksiat tapi terang-terangan. Ini bahaya. Sekarang ini ada al-mujahiran namanya istilahnya. Jadi ada orang maksiat tapi terang-terangan. Jadi dia nggak malu, bukan malu lagi, tapi di video di blow up, seakan-akan semua orang biar tahu saya sedang melakukan maksiat. Naudzubillah. Itu jangan tanya iman lagi kalau sudah begitu. Jadi orang kalau sudah melakukan maksiat tapi terang-terangan begini, naudzubillah, imannya perlu ditanya, sudah nggak tanya lagi, masih imannya sudah nggak ada. Nah itu harus hati-hati, harus hati-hati. Sekarang kan apa saja bisa terjadi. Kalau sekarang ini bisa dilihat banyak orang, walaupun dia melakukan di mana saja bisa dilihat orang. Penting ya. Fa idza wajadta fit tariq al-adha fa'amtathu fa inna hadha min mahasini a'malika wa huwa sadaqalak. Maka jika kalian menemukan di jalan raya itu ada hal-hal yang mengganggu, kemudian panjenengan singkirkan, maka itu termasuk di antara amalan-amalan yang baik, dan itu termasuk diberikan pahala bagi panjenengan sedekah. Wa huwa min khisali iman, dan itu termasuk bagian dari iman. Wa su'bul iman wa idza kana maka kana hada min makhasini wa huwa min as-sadaqah. Inna wada'al adha fi tariq al-muslimina fi masawi'il a'mal. Sebaliknya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau misalkan jenengan malah masangi apa? Paku di tengah jalan. Ini termasuk masawi'il akhlak. Akhlak yang paling jelek. Itu biasanya kalau, makanya kemarin sempat ada dialog menarik itu, saya di-share oleh Dr. Faizi. Nah, dialog yang menarik itu diantaranya sekarang ini kan banyak orang-orang itu mengatakan kayaknya kayak koruptor. Itu kan bahasanya koruptor. Koruptor itu gak malu, lu aman, senyum, enggak nyantai aja dia. Kenapa? Karena bahasanya koruptor, bukan maling. Coba bilang maling datang, beda. Kalau koruptor itu bahasa malah halus. Kamu siapa? Kamu korupsi ya? Enggak, biasa aja. Saya biasa korupsi kok biasa. Gak malu. Malingnya, wah, marah. Makanya kata-kata korupsi mesti dirubah di sini tuh. Jangan pakai korupsi lah, Bang. Maling gitu aja. Itu saya yakin lebih beda. Karena memang membuat orang gak malu sama sekali untuk melakukan itu. Insyaallah. Makanya Nabi sudah mengatakan bahwasanya al-khaya'u syu'batun minal iman. Nah, barang siapa yang meletakkan gangguan atau paku atau duri di jalan, bagaimana? Itu termasuk sejelek-jeleknya amal. Wa haula'i an-nasu alladziina yalqawna al-qusyura fil aswaq fi mamaran nas. Ya, termasuk banyak ya. Orang-orang ada menemukan banyak di pasar-pasar, jalan-jalan orang, tempat orang lewat. Kadang-kadang dipakai di sini tuh ditaruh atau mungkin masangi apa gitu. Akhirnya yang orang lewat terganggu, dan itu termasuk amal-amal yang paling jelek. Makanya kita ini orang iman itu di dalam sebuah hadis yang lain, la yu'minu ahadukum la ya'manu
bahwa iqam. Seorang itu tidaklah dikatakan iman kalau seorang itu tidak bisa aman dari ucapannya, dari perangainya, tetangganya keaman dari dia. Oh, gara-gara orang ini ya, kemarin rumah saya kehilangan. Pindah ke tempat lain, ya juga ada yang kehilangan di situ. Pindah ke tempat lain, kehilangan. Alhamdulillah, itu namanya sudah nggak tahu lagi ya. Stop. Nah ini hati-hati. Kemudian para jamaah, ada sebuah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Surat Al-Ahzab ayat 58. Jadi orang-orang yang mengganggu orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi orang yang mengganggu begini ini bighairi maktasabu, dan selain yang dia kerjakan, faqad tamalu buhtanan wa itsman mubina, maka dia betul-betul dia telah melakukan menanggung buhtan, bohong, isman, dosa, mubinan yang jelas. Jadi ada dua yang dia tahan, yang dia akan dialami. Yang pertama adalah buhtan, kebohongan. Yang kedua, dosa yang jelas. Jadi dosa dan kebohongan ini sama-sama dosa, tapi lebih kuat karena dia telah mengganggu orang-orang yang beriman. Qala ulama, walau zalaqa bihi khayawan. Kadang-kadang begini ya, termasuk ganggu hewan. Tahu ganggu hewan? Hewan diganggu. Sewaduh, ada orang itu lihat kucing gregetan, sewaduh, kucing lain itu hati-hati. Ini bagian dari sesuatu yang tidak punya kasih sayang. Pernah ada kisah ini saya baca dalam kitabnya Minhajul Muslim Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dalam bukunya Minhajul Muslim. Suatu ketika Imam Bukhari itu mencari sebuah hadis, satu hadis. Lah ketika mencari satu hadis, itu ada seorang rawi ketemu juga, satu perjalanan ketemu seorang rawi. Loh, mau ngapain, Pak? Iya, Pak, saya ini mau menangkap kuda saya. Lama tak lari, udah nggak bisa kutangkap, susah nyangkapnya. Akhirnya gimana? Biar kuda saya tangkap, itu belum saya tangkap kembali. Saya menyediakan kayak kain yang dia nanti akhirnya dianggap makanan, tapi makanannya enggak ada. Aslinya ngapusi gitu loh, Pak. Jadi membohongi kuda, biar kudanya bisa ketangkep. Akhirnya gimana akhirnya, Pak? Ya, alhamdulillah bisa ketangkep kembali. Saya pakai. Itu Pak, ada makanannya enggak? Enggak ada makanannya. Saya bisa membohongi dia ketangkap. Gitu saja Imam Bukhari tidak menjadikan dia sebagai seorang perawi hadis. Makanya dibohongi apa? Kuda. Yang dibohongi kuda, dan Imam Bukhari langsung tidak menjadikan. Itu suatu ketika dia bisa, sekarang dia membohongi kuda, suatu ketika akan membohongi orang. Masya Allah. Kita kan biasa panggil kucing, bus, nggak ada makangan, nggak ada apa-apanya. Hati-hati. Bus. Nggak punya makanan, kita bohongi kucing. Kucingnya akhirnya datang, dipanggil. Ya Allah. Nggak sadar ternyata itu bagian dari. Nah, kalau kita ingin menggali betul karakter wirai ya dalam diri seorang, itu juga punya karakter yang membohong. Walaupun kecil. Kepada hewan aja nggak apa-apa. Tapi itu Imam Bukhari masukkan seorang perawi yang tidak diambil hadisnya. Kalau begitu saya mulai hari ini saya tidak akan ambil hadis dari beliau. Gara-gara dia membohongi apa? Kuda. Itu mau dibaca dalam bukunya Minhajul Muslim Imam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang kitabnya itu jilid.
Sambal itu menarik ini. Nah, kisah seperti ini. Au insan kasaro, atau dia bisa kadang kucing disaduk, atau kemudian kadang kucing dipatahkan tulangnya, atau dia matahkan tulang manusia yang lain. Nah, itu nggak boleh. Itu sama dengan dosa besar. Wa alaman wada'ahu domanahu yang yab'amahu bil-day au bil-ma'in dunad-day idza kana la yahtamilu diyatin. Ini enggak usah ya. Jadi karena memang yang al-muhim, yang penting adalah anna hadza min adiyatil muslimin. Yang penting adalah bagaimana seorang itu mengganggu orang Islam. Macam-macam, ada mungkin pakai pajak atau pakai apa dan lain sebagainya. Kalian di sini baru pakai pajak, padahal nggak ada aturannya dan lain sebagainya. Itu yang banyak cara-cara. Kalau di sini pakai denda ya, istilahnya diat itu berdenda. Kalau di istilah orang Arab jarang pajak, pakai denda. Kamu di sini harus membayar dendanya loh ya kalau jualan di sini. Itu kan sama dengan pajak. Itu sama, itu banyak yang digunakan. Itu juga mengganggu. Kemudian para jamaah, al-muhim annana ma'al asaf asli sadidin wa nahnu ummatun muslimatun la yubali bihadil umur ka'annaha la syai'un yulqil nasi al-adra asma'. Ini yang mengganggu orang di pasar-pasar. Pakai istilah pajak atau denda dan lain sebagainya. Dan orang-orang biasanya begitu pajaki orang ini, hati-hati. Itu saya yakin rezekinya ya rezeki halal. Hati-hati. Sampai Nabi mengatakan begitu. Mana batat min lahmil haram, apa yang bisa tumbuh dari daging kita ini daging haram, maka neraka lah yang berhak untuk ditempatinya. Jadi kita paling berhak untuk masuk neraka itu karena dalam tubuhnya tumbuh daging dari daging yang haram. Makanannya nggak jelas dan dimakan makanan haram. Oke. Kemudian para jamaah, yang paling sering terjadi ini biasanya kadang-kadang di masjid. Orang di masjid ingus langsung uang ingus pinggir. Kadang orang lewat, hati-hati Pak. Saya itu kalau membuang ingus meludah, kalau apalagi di tempat banyak orang lewat, itu mesti satu. Jangan sampai meludah apa-apa. Kita khawatir nanti ada orang injak dan jijik, itu sudah dosanya. Walaupun kok di luar. Satu, yang kedua, walaupun nggak menginjak, kelihatan. Ingus umbel atau mungkin riaknya siapa? Itu orang lihat, dosanya. Makanya kalau bisa cari pasir atau cari tanah ditutup biar nggak kelihatan. Padahal itu padahal itu kan liur kita ingus kita sendiri, tapi usahakan jangan sampai orang lain melihat dan itu menjadikan kita dosa. Kecil karena itu udah nggak boleh, nggak dosa. Masya Allah. Apalagi di masjid, tambah. Jadi kalau dulu kan di masjid an-nuqa'a. Aluna kalau bahasa Arab itu an-naqa'atu yakni an-nuqama. Nuqama sama maknanya apa? Ingus atau bahasa orang Jawa itu umbel. Sumayat bidzalik li'anna takhruju min nuqa'. Kenapa dinamakan nuqa'a? Ya karena kan dia keluar dari ini bagian dalam dari hidung. Ingusnya itu nuqa'. An-nuqamatu nakunu fil masjid la tudfa. Jadi kalau ada orang yang membuang ingus di masjid dan tidak dibersihkan,
itu termasuk bagian dari amal perbuatan yang jelek yang harus dengan li'annal masjid fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam mafrushan bil khasa as-sighar. Karena dulu masjid zaman Nabi itu biasanya dihomparkan dari kecil batu-batu kecil-kecil. Jadi kalau mau sholat itu ya di atas pasir itu tadi batu tapi batunya kecil-kecil di atas pasir tapi lebih besar lebih besar lagi daripada pasir. Nanti agak kecil dari batu. Dan itu masjidnya Nabi dulu. Al-Qamatu tudfatu fit-turab. Sedangkan kalau ingus itu nanti jenengan ditutup dengan turab, tanah, dengan pasir, bukan dengan kerikil, enggak bisa kerikil itu enggak bisa. Harus dengan tanah. Dan itu menjadikan kita begini. Ada ingus misalkan jenengan enggak tahu ingusnya siapa, enggak tahu, langsung dengan berdua Ustaz bersihkan. Siapa yang membersihkannya tadi itu diampuni dosanya tidak. Masya Allah. Justru yang naruh itu dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu. Makanya begini, istilahnya kafarah. Kalau ada orang yang membuat ingus di masjid, kafarahnya apa? Dia harus membuang. Jangan sampai ada yang di situ. Nah itu ya. Jadi termasuk biasanya di dalam hadis lain begini. Al-busaqu fil masjidi khati'atun rawahu Bukhari. Busaq itu sama dengan ludah atau ingus apa namanya. Itu hampir sama. Itu termasuk khati'atun, bagian dari dosa. Hadis ini rawahu Bukhari. Makanya wa kafaratuha, nah ini yang saya katakan tadi. Bagaimana kafarahnya biar jenengan tidak berdosa? Untuk menghapus dosanya dafnuha, maka harus ditutup dengan tanah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik. Ada yang tanyakan? Cukup. Suaranya betul. Mungkin itu sampaikan jelas suratul mustaqim. Subhanakallah wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.